untuk memanfaatkan momentum kapan sih harga emas itu turun, yang pasti ketika ekonomi dunia lagi baik-baik saja ya, yang pertama itu. Kemudian biasanya kalau memang kita melihat track record dari 3 tahun ke belakang, biasanya habis lebaran itu harga emas itu biasanya anjlok bisa sekitar 5%-an. Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat, semangat, apalagi sedang menjalankan ibadah puasa ya. Ketemu lagi di Sahur sama bulan Ramadan bareng Maria Katarina dan juga Susi. Oke, Sobat Cuan, gimana nih? Mudah-mudahan investasinya fine, portonya oke, semuanya kece ya nggak sih? Nah, berhubung kita ngomongin soal porto yang oke, yang kece-kece, udah Mas Susi, berarti saatnya kita ngomongin soal emas deh. Kenapa ngomongin sama lo tuh ngomonginnya emas ya? Ya karena memang terlihat Kamu kayak pecinta wajahnya emas-emas. beremas-emas ya, bersinar. Oh, kira karena kamu pecinta emas-emas. Oh, itu salah satunya. Oke, emas ini kalau misalnya Sobat Cuan baca secara trendline itu ya selalu ada peningkatan permintaan di saat momen-momen seperti bulan Ramadan begitu ya sampai dengan Lebaran. Begitu nggak Susi kalau di tahun ini? Ya sebenarnya kalau kita ngeliat track record aja 3 tahun ke belakang ya, Maria, 2023, kemudian 22 sama 21. Kalau 20 kan kita nggak bisa jadi Karena patokan. pandemi ya. Pandemi justru memang harga emas itu justru melesat terus di ketika karena kan biasanya emas itu memang naik karena beberapa faktor, contohnya kayak lagi krisis ekonomi, ada perang. Jadi pokoknya ekonomi buruk-buruk justru emas itu naik. Nah, tapi kalau gimana nih pas momen Lebaran? Nah, ada yang unik di momen Lebaran nih, Maria, karena kan momen Ramadan ini kan bukan hanya satu negara aja yang merayakan ya, tapi kan beberapa negara juga. Jadi biasanya di bulan Ramadan menjelang Lebaran justru harga emas itu kenaikannya udah cukup terbatas. Kalau kita perhatikan di tahun ini ya, ini kan harga emas itu kemarin sudah naik dari bulan Februari ya, bahkan 1 bulan sebelum puasa aja. Nah, kalau kita lihat kemarin itu harga emas itu justru udah mulai anjlok 1% nih. Dari yang kenaikannya sekitar 9 hari berturut-turut dari akhir Februari ya, dari tanggal 28 Februari hingga awal Maret sudah mulai terkoreksi lagi pada tanggal 12 Maret. Jadi kalau kita lihat naiknya based on naiknya ini yang kemarin itu karena memang permintaannya juga lumayan besar dong berarti. Iya, karena permintaannya besar. Kemudian kalau kita lihat kan untuk ada suku acuan suku bunga ya. Karena kan ketika suku bunga The Fed nanti ini naik, dipotong ataupun juga nggak jadi dipotong, ini sangat mempengaruhi pergerakan harga emas. Jadi kemarin tuh para pelaku pasar tuh optimis banget nanti kita tuh di bulan Juni The Fed itu akan memangkas suku bunga. Nah, ini yang mendorong salah satunya ada peningkatan permintaan safe haven yang juga didukung dari perang Rusia Ukraina yang belum beres, kemudian juga dari Timur Tengah kan juga kita lihat juga belum beres. Hal itu yang meningkatkan permintaan safe haven sehingga membuat harga emas itu makin meningkat. Selama masih ada tension geopolitik, ini sebenarnya yang membuat kemudian emas ini permintaannya masih cukup besar dan harganya pun juga masih akan cukup lumayan berfluktuasi. Kalau sekarang kan tercatat mungkin agak sedikit koreksi ya. Penyebabnya karena memang pindah aset alokasi atau seperti apa yang dilakukan para investor emas nih saat ini? Oke, sebenarnya harga emas itu waktu pada tanggal sekitar 10 atau 11-an itu harga emas itu sudah mencapai level sepanjang masa atau tertinggi sepanjang masa. Itu di level 2190-an loh, Maria. Dikit lagi itu berapa poin lagi tinggal level 2200. Nah, kalau kita lihat di mana para pelaku pasar ini sudah mulai mengambil aksi taking profit sementara. Karena ini sudah pucuk banget nih, apalagi sudah menjelang momen Ramadan dan Lebaran. Karena biasanya justru di momen Ramadan menjelang Lebaran, orang itu justru identik lebih menjual emas. Kalau Maria perhatikan tahun 2023, 22 sama 21, setelah Lebaran itu harga emas justru turun karena justru momen orang itu menjual emas karena emas lagi naik tinggi-tingginya dan biasanya dipakai untuk kebutuhan Ramadan dan juga Lebaran. Tergantung sih ya orientasinya. Karena banyak juga yang akhirnya membeli tapi bentukannya beda, mungkin bukan yang logam mulia, tapi yang perhiasan. Bener. Tapi uniknya Maria, biasanya memang kalau untuk logam bullion atau yang logam mulia gitu ya, itu memang identik lebih melakukan aksi gadai atau aksi jual ketika Ramadan sama Lebaran. Tapi biasanya perhiasan ini justru sedikit meningkat ketika momen menjelang Lebaran. Tapi nanti setelah Lebaran biasanya ada aksi jual karena biasanya beli perhiasan kayak cuman untuk sekedar dipakai ketika momen Lebaran atau istilahnya pengen berpamer ya. Tapi setelah itu biasanya akan ada aksi penjualan perhiasan juga, Maria. Begitu biasanya identiknya. Trennya masih begitu ya sampai sekarang ya. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Memang karena inilah yang kemudian terekam di pasar gitu ya. Cuman kalau sekarang kita lihat penetrasi pemahaman terhadap si emas ini kan
sudah bukan bullion lagi atau koin atau batangan, tapi udah ada yang bentuknya adalah tabungan gitu ya. Atau mungkin bentuk-bentuk lain lah begitu, Untuk trading digital ya. juga sekarang udah Digital ada. juga udah banyak juga. Nah, ini seperti apa sih perkembangannya di masyarakat tuh sih? Nah, kalau untuk kita ngomong sekarang emas fisik atau emas digital, justru kalau kita lihat nih menurut data Bapepti ya, tahun 2022 itu di mana untuk investor emas digital terutama yang di Indonesia itu meningkat sekitar 200%, hampir menyentuh 300%. Berarti kan menandakan kan sekarang tingkat teknologi itu kan sudah semakin meningkat ya. Apa-apa kita bisa menggunakan hanya dengan handphone saja, tanpa kita harus ke toko emas ataupun kemana. Kayak contoh waktu kita dulu saham di bawah tahun 2000-an kan kita harus ke sekuritas gitu, harus ke bursa untuk membeli saham. Kan sekarang kita bisa menggunakan by handphone saja. Nah, sama sekarang emas digital ini kalau kita lihat selama 5 tahun kebelakang itu sudah mulai ada peningkatan di emas digital. Jadi sekarang kalau beli emas itu bisa melalui handphone saja. Nah, ini sekarang tuh masyarakat jadi jauh lebih dimudahkan dan sudah mulai beralih dari emas fisik ke emas digital. Perkembangannya pertumbuhannya lumayan tinggi nggak sih? Artinya adalah mereka yang mungkin sudah mulai sadar, karena kan kalau kita beli emas batangan ya Sobat Cuan, kita harus juga tahu nyimpannya tuh gimana, cara nyimpannya tuh gimana, supaya ya satu aman, supaya kemudian tidak Tidak makan tempat juga tidak ya. makan tempat tuh dan tidak terkena udara gitu kan. Itu yang paling penting karena ini kan bentuknya Karena sifatnya kalau rusak logam. kan itu bisa mengurangi Sayang harganya ya, kan. harga jualnya. Nah, tapi kalau yang kamu lihat nih Susi dari sisi perkembangan, apakah kesadarannya sudah mulai muncul dengan level pertumbuhan orang yang nabung emas atau mungkin yang punya emas digital lebih tinggi sekarang daripada yang beli fisik? Oke, kalau untuk data emas fisik sama emas digital itu kebetulan belum ada ya datanya dari Bapepti. Jadi dari Bapepti itu datanya ada pertumbuhan dari emas digital dari tahun 2021 ke tahun 2022 itu meningkat sekitar 200% lebih, hampir menyentuh 300%. Berarti kan menandakan bahwa sekarang orang ini sudah mulai beralih dari emas fisik ke emas digital karena banyak keuntungan di emas digital. Pertama, kalau kita menyimpan emas fisik, kita butuh ruangan lebih atau butuh brankas lebih ya. Brankas itu kan nggak murah. Kemudian ketika kita megang emas fisik, kalau misalkan bungkusnya sedikit kesobek atau apa, itu akan mengurangi harga nilai jual. jual. Ya, betul. Kemudian ketika kita beli emas fisik, biasanya kita ada kena biaya administrasi yang cukup besar. Ini sudah memakan spread. Tapi kalau misalnya kita emas digital, memang kita juga ada kena biaya admin atau namanya itu spread harga emasnya. Tapi kan kita di Indonesia itu kan ada beberapa emas digital yang istilahnya membuka perusahaan emas digital ya. Kita bisa membandingkan mana sih kira-kira yang paling murah. Nah, kita pilih yang paling murah. Kemudian kalau emas digital itu kita hanya kena di spread aja, tapi kita nggak ada kena biaya administrasi seperti kita beli emas fisik langsung ke toko emas. Soalnya nggak dicetak guys, gitu loh Benar, maksudnya. soalnya nggak dicetak. Tapi kita pastinya kalau kita mau milih emas digital, pastinya yang harus terjamin OJK dan juga Bapepti agar kita memang investasinya benar-benar aman dan juga dijamin. Gitu. Oke, ini yang paling menarik ya untuk diperhatikan ya. Berarti artinya ketika kamu belum mau atau mau mulai pelan-pelan gitu ya, emas digital itu juga sebagai pilihan juga ya Susi. Apalagi sebenarnya emas digital tuh namanya doang sih. Once kamu mau cetak juga bisa kan sebenarnya, sangat terbuka kan. Karena sekarang beberapa perusahaan emas digital juga mereka sudah menyiapkan. Contohnya Antam aja lah yang paling besar ya. Antam kan juga menyediakan ada emas digital ya. Jadi di sekarang kan ada ATM emasnya, ATM Antamnya yang bisa ditemukan di beberapa tempatnya. Nah, kalau kita mau cetak gitu atau mau ubah dari digital ke fisik itu kita tinggal ke butik emasnya si Antam atau kita tinggal ke ATM si Antamnya itu, tinggal kita pencet-pencet dari handphone, kita tukar dalam bentuk fisik, udah kita bisa mendapatkan fisik emasnya. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu kita mau memberi hadiah atau membutuhkan emas fisik, tinggal kita cetak aja gitu. Jadi nggak perlu repot-repot lagi kita menyimpan dalam waktu yang lebih lama. Oke, dengan momen fluktuasi yang terjadi mungkin selama bulan Ramadan, ini pilihan yang tepat untuk investasi emas atau untuk punya emas nih gimana sih caranya yang wise gitu? Apalagi kan tadi Susi sempat bilang nanti ada periodenya setelah setelah Ramadan dia akan turun, nanti akan kembali lagi naik. Kan sebenarnya kita bisa dapat harga cakep lah gitu ya, harga cakep ya untuk sebuah investasi jangka panjang. Kan menurut gue sih kalau ada orang yang justru mah berasumsi kalau emas mah beli aja. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang memang pengen beli sih, tapi pengennya pas di harga yang memang harga yang bagus oke dong gitu. Nah, ini gimana Sus? Ya sebenarnya tergantung kepada profil risiko masing-masing ya. Contohnya misalkan Maria mau beli emas tujuannya untuk investasi jangka panjang atau memang hanya untuk investasi secara jangka pendek gitu. Jadi memanfaatkan momentum kayak contohnya waktu kemarin di pertengahan tahun kemarin kan harganya lagi turun. Kemudian kita jual menjelang Lebaran atau Ramadan karena harganya biasanya lagi naik-naiknya.
atau memang kita sebenarnya memang untuk simpan jangka panjang, ya udah kita jualnya nanti ketika buat anak sekolah atau untuk biaya yang lainnya gitu. Nah, tapi kalau untuk memanfaatkan momentum, kapan sih harga emas itu turun? Yang pasti ketika ekonomi dunia lagi baik-baik saja ya. Yang pertama itu. Kemudian biasanya kalau memang kita melihat track record dari 3 tahun ke belakang, biasanya habis lebaran itu harga emas itu biasanya anjlok bisa sekitar 5%-an. Nah, itu kita bisa Wah, memanfaatkan. jauh juga ya 5% Iya, ya. 3-5% kalau kita lihat lumayan dari track sih. record kemarin ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan momentum ketika habis lebaran nanti, ketika akhir tahun biasanya harga emas itu sudah mulai naik lagi karena ada momen Natal dan juga tahun baru. Biasanya orang-orang ini sudah mulai mengoleksi emas sebelum pergantian tahun. Oke, berarti bisa diperhatiin tuh kalau memang bisa turun anjloknya sampai ke 5% sih lumayan ya kalau juga emas ya. Karena kan kayak tahun 2023 aja emas itu naiknya sekitar 13%-an ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke fungsionalnya emas sebagai salah satu opportunity sebagai lindung nilai ya, sebagai aset lindung nilai. Kalau kita lihat kan banyak cerita di zaman dulu tuh yang bisa nyokolain anak, muliain anak karena dulu punya emas ini itu segala macam. Nah, seiring berkembangnya waktu ya, berjalan waktu, kalau kita lihat tren 10 until 20 years ini, apakah masih bisa menjawab kebutuhan di masa depan gitu. Artinya kalau seandainya sekarang mereka pengen, kalau tadi Susi bilang buat nyokolain anak, buat apa, ya it is worth it untuk masuk emas. Ya berarti kan ini untuk jangka lebih panjang ya, ya, 10-20 tahun. Ya tentu kalau misalkan emas itu kan sebenarnya instrumen investasi yang tidak terlalu berisiko seperti saham ataupun forex ya. Karena pertama dia memang bisa menjadi lindung nilai dan juga tahan terhadap inflasi. Daripada kita istilahnya nabung di bank, uang kita istilahnya ya akan tergerus inflasi gitu, walaupun nilainya tetap. Tapi kalau kita pakai emas, itu akan melindungi nilai aset kita dari inflasi yang pertama. Kemudian harga emas itu kalau kita perhatikan itu setiap tahunnya ataupun 5 tahun, 10 tahun ke belakang itu kenaikannya luar biasa ya Maria. Jadi memang harga emas itu istilahnya kalau kita lihat chartnya itu terus naik gitu, kayak saham BBCA gitu ya, meskipun ada turun-turunnya. Tapi kalau secara jangka panjang emas itu memang adalah instrumen investasi yang cukup aman. Dan kalau kita lihat menurut data di US sendiri, untuk emas itu adalah menjadi salah satu aset yang market cap-nya paling besar nomor 1. Jadi kalau kita lihat itu, kalau nggak salah 14 triliun US dollar. Nah, jadi di mana ketika dia menjadi aset market cap dengan nomor 1, berarti kan menandakan bahwa banyak masyarakat di dunia masih percaya bahwa emas ini menjadi instrumen investasi yang cukup aman untuk melindungi aset-aset mereka. Kita sekarang coba lihat fun fact-nya, jadi supaya Sobat Cuan juga tahu ya, dan bisa berpikir juga di selama bulan Ramadan ini akan seperti apa. Karena dulu kayak beberapa tahun lalu ya, 5, 6 atau 7 tahun lalu gitu ya, gue sempat ngobrol juga sama salah satu analis, gold analyst, dan dia bilang bahwa potensi emas ini bisa ke 2.500 per troy ounce gitu ya, dolar per troy ounce. Which is ya itu gede banget. Kalau tadi sempat ke all time high di 21 aja, 2190 itu udah mau ke 22. Wow, ya opportunity-nya besar sih sebenarnya untuk ke 2.500 ya. Kalau Susi ngeliatnya bisa nggak sih menuju ke sana? Bisa, tapi tidak dengan tahun ini ya, karena tahun ini betul. targetnya pasti nggak dalam short term lah ya, pasti nggak lah. Short time. Kalau misalkan tahun ini mungkin estimasi kita para analis itu sekitar 2.200 hingga 2.300. Karena pertama kenapa? China sendiri ekonominya masih cukup lemah karena PMI manufakturnya mereka tuh masih di bawah 50. Berarti kan menandakan bahwa ekonomi China ini masih butuh effort ya untuk dia meningkatkan kembali manufakturnya. Kemudian kalau kita lihat kemarin data inflasi US sendiri itu justru naik kemarin dari 3,1 jadi 3,2. Padahal harapannya bisa ke 2% malah naik gitu ya. Iya, justru naik. Makanya kemarin kenapa harga emas bisa turun 1% pada tanggal 12 Maret karena yaitu ada sentimen di mana ketika US itu merilis inflasi, karena kan targetnya ini dia 2%. Jadi sebenarnya memang masih banyak tantangan-tantangan global, kemudian juga dari Timur Tengah, perang Gaza dan juga Israel ini kan belum ada titik temunya. Nah, ini menjadi salah satu kenapa World Bank atau bank-bank sentral di beberapa negara terutama China dan juga Polandia yang menjadi salah satu pembeli emas terbesar tahun 2023 ini terus mengoleksi emas karena emas ini dianggap sebagai safe haven yang cukup untuk melindungi nilai aset mereka ya, karena kan terutama China sendiri juga ekonominya masih cukup buruk di tahun 2024 ini. Jadi kalau misalkan menyentuh di level 2.500 itu mungkin bisa kejadian 2 hingga 3 tahun ke depan, tapi balik lagi tergantung kondisi ekonomi. Kalau ekonominya ternyata tahun 2025 China sudah pulih, terus US sudah baik lagi, berarti kan ini emas tidak ada reason untuk naik, justru makin turun. Oke, itu yang bisa diperhatikan ya. Tetapi artinya gini, ketika 7 tahun lalu gue ketemu sama si gold analyst ini dan mengatakan bahwa bisa menuju ke sana, dan on that day, di hari ini pun gue melihat bahwa emang opportunity-nya ke sana gitu ya. Berarti bukan sesuatu yang impossible sebenarnya buat si cantik gold emas ini ya. Nah,
Fun fact yang berikutnya adalah ketika kita kemudian realize bahwa cadangan emas ini semakin lama makin berkurang dan makin jadi rebutan juga beberapa negara-negara besar gitu ya. Once mungkin gak sih ini kayak apa ya, semacam anekdot atau mungkin kayak sesuatu hal kehati-hatian yang mesti kita lihat gitu. Ada opportunity, ada kehati-hatian. Apakah mungkinkah saja nanti ke depan ada gold crisis gitu ya? Karena kan ini adalah karena demand-nya makin bertambah tapi supply-nya nggak ada, makin berkurang gitu ya. Karena kamu tahu nggak sih cara untuk dapat nempa emas itu berapa kilometer kedalaman yang harus digali. Wah, itu bentuk eksploitasi alam sih sebenarnya gitu ya. Tapi memang seberharga itu sih emas. Gimana, Susi? Ya kalau misalkan ternyata nanti supply-nya makin tipis tapi demand-nya makin naik, ya otomatis ini akan membuat orang kan berarti kan akan berebut ya. Sama aja ketika lagi call lah, waktu call ketika ya, supply-nya terbatas karena ada perang Rusia dan Ukraina, tapi demand-nya tetap tidak bisa dikurangi. Nah ini kan membuat harga batu bara kemarin sempat menyentuh level 450 US dollar per ton gitu ya. Sekarang udah balik lagi tuh level 120-an. Nah ini juga bisa mendorong emas ya seperti yang Maria tadi bilang di level 2.500 itu bisa tercapai jika memang ada permasalahan dari sisi supply tersebut. Karena emas ini akan selalu menjadi aset instrumen investasi yang paling banyak diminati masyarakat. Karena kalau kita lihat seperti yang saya bilang tadi, menurut data dari US sendiri, emas itu masih menjadi nomor 1 dengan aset market cap terbesar di dunia dengan level 14 triliun US dollar. Jadi emas itu masih menjadi idaman para investor lah istilahnya. Kayaknya ya dari investor yang baru sampai dengan investor kawakan nggak mungkin deh dia nggak punya aset kelasnya tuh adalah emas kayaknya. Pasti akan ada emas di rumah. Mari pasti ada emas di rumah. Iya. Pasti ada perhiasan ya, walaupun tidak bentuk logam gitu ya. Pasti akan ada. Kalau di Indonesia banyak emas. Oke, Susi. Untuk supaya opportunity-nya ini berasa sebagai opportunity, apalagi di bulan Ramadan nih, pas banget nih. Menurut kamu apa yang harus dimulai gitu ya dalam berinvestasi emas ini? Ya sebenarnya balik lagi. Karena kan ini syariah juga ya kan. Ini sesuatu investasi yang memang betul, karena ada fisiknya. Betul. Gimana nih, Susi? Ya sebenarnya kalau kita memang ingin berinvestasi di emas, ya balik lagi ke profil risiko masing-masing. Tapi biasanya rata-rata investor emas itu pasti bukan untuk jangka pendek. Pasti biasanya untuk jangka panjang, ya dimana daripada dia taruh di bank, uangnya mending dia taruh di emas gitu. Ya karena biasanya memang untuk diinvestasikan jangka panjang. Jadi kalau misalkan kita mau investasi emas, pastikan kita bisa memilih kita mau emas fisik atau emas digital. Kalau misalkan emas fisik, pastikan kita punya berangkas yang cukup aman. Kemudian juga kita bisa merawat emas-emasnya tersebut jangan sampai rusak, karena kalau udah rusak sedikit saja itu akan mengurangi nilai jualnya. Kemudian kalau misalnya kita bentuk emas digital, pastikan platform emas digital yang kita mau investasikan terdaftar di OJK sama di Bapepti ya. Itu penting sekali. Jadi jangan sampai kena investasi bodong. Karena banyak banget investasi bodong yang kemudian mengatasnamakan emas sebagai asetnya. Yes. Harus hati-hati ya Sobat Cuan, apalagi di bulan penuh berkah ini gitu ya. Jadi harus hati-hati dalam menggunakan uang, juga harus hati-hati dalam menentukan arah investasi, juga hati-hati. So, terima kasih Sobat Cuan, Susi, thank you. Terima kasih banyak. Karena udah sama ngomonginnya soal masalah emas ya, jadi seru. Jadi jangan cuma dilihat ini sesuatu hal yang kecil, mungkin lebih kecil, mungkin sangat-sangat berharga ya. Jadi kalau Sobat Cuan mau mulainya dari mana, nah kayaknya di bulan Ramadan ini bisa deh dimulai untuk berinvestasi emas ya. Terima kasih udah dengerin Sahur hari ini. Jangan lupa untuk dengerin konten podcast kita lainnya yang ada di CNBC Indonesia. Kita hadir setiap hari Senin dan juga Jumat di Cuap-Cuap Ramadan. Jangan lupa juga untuk dengerin kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan. Saksikan terus kita di Cuap-Cuap Ramadan ya selama bulan Ramadan ini. Maria dan Susi pamit. Assalamualaikum.